Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God! Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Halo teman-teman Gibeon Youth, Happy Sunday. Gimana kabar kalian hari ini? Aku berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang baik, dan kalau ada dari kita yang sedang bergumul dengan banyaknya tugas-tugas, kuis, project, dan mungkin ada yang mengikuti ujian akhir semester, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, hikmat, dan sukacita buat kalian semua. Amin. Yuk sama-sama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami semua Tuhan, dan pada saat ini Tuhan kami mau belajar dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap kami, siapkan setiap hati kami Tuhan, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah,
Masih ingat nggak kalian dengan khotbah minggu lalu? Yap, minggu lalu itu kita sudah belajar bahwa kita diberikan kuasa untuk mengatasi dosa dan kelemahan kita. Mungkin kita lemah, kita masih kadang-kadang berbuat dosa, makanya kita perlu pertobatan setiap hari, dan kita perlu diingatkan tentang Injil setiap hari. Nah, topik sermon hari ini adalah Sin and God's Good News. Hari ini kita akan belajar untuk mengetahui lebih detail tentang sebenarnya apa itu dosa, apa saja konsekuensi dosa, dan kabar baik Injil. Are you excited? Nah, kalian sadar nggak sih kalau kita lihat ada banyak sekali hal-hal negatif yang terjadi di dunia ini. Sepertinya dunia ini tuh sudah rusak. Kalian bisa lihat berita-berita di TV, di media sosial yang begitu tragis. Dan sebagian besar dari kita mungkin menganggap bahwa penyebab dari semua ini adalah orang-orang jahat di luar sana. Atau karena masalah-masalah seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidakadilan, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika masalah itu ternyata bukan hanya dari luar saja, tapi juga dari dalam diri manusia itu sendiri? Mari kita sama-sama baca di Kejadian 3 ayat 1-7. Ular merupakan binatang yang paling licik di antara semua binatang liar yang Tuhan Allah ciptakan. Pada suatu hari, ular datang kepada perempuan itu dan bertanya, "Apa benar Allah sudah berkata kepada kalian bahwa kalian tidak boleh makan buah-buahan dari pohon-pohon yang ada dalam taman ini?" Jawab perempuan itu kepadanya, "Bukan begitu, kami boleh makan semua buah dalam taman ini, kecuali buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tuhan melarang kami menyentuh, apalagi makan buah dari pohon tersebut. Kalau kami melanggar, maka kami akan mati." Lalu kata ular itu kepadanya, "Tidak, kamu tidak akan mati." Allah berkata seperti itu karena dia tahu bahwa kalau kalian makan buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, maka mata dan pikiran kalian akan terbuka dan kalian akan menjadi seperti dia, yaitu mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon tersebut sangat enak dilihat dan juga enak dimakan. Lagi pula dia juga ingin menjadi bijaksana, karena itu dia memetik beberapa buah dari pohon tersebut dan memakannya. Lalu dia juga memberikan buah itu kepada suaminya untuk dimakan. Segera sesudah mereka makan buah itu, mata dan pikiran mereka tiba-tiba terbuka. Mereka malu karena baru menyadari bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyambung beberapa daun pohon ara untuk menutupi tubuh mereka. Nah, dosa ini dimulai dengan ketidakpercayaan. Di sini ular berusaha membuat Hawa ragu kepada Tuhan. Dengan cara dia bertanya, "Apakah benar Allah berkata kepada kalian demikian?" Secara nggak langsung tuh pertanyaan setan ini tuh pengen bilang kayak, "Hah? Tuhan bilang apa sih? Gak masuk akal banget. Serius nih? Ya bener aja. Apa kita pernah menemukan orang-orang atau bahkan pernah mengalami momen di mana kita tidak mempercayai apa yang dikatakan Tuhan?" Nah, dari ketidakpercayaan tersebut, dosa akan membawa kita kepada penyembahan berhala. Kita melihat penyembahan berhala dalam cerita ini, terutama dalam cara Hawa memandang buah terlarang. Dia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan. Adam dan Hawa menempatkan ciptaan melebihi posisi Tuhan. Adakah berkat Tuhan dalam hidup kalian yang kalian tempatkan melebihi sang pemberi berkat itu sendiri, yaitu Tuhan? Dan pada akhirnya, penyembahan berhala ini akan mengarahkan kita kepada pemberontakan. Inti dari dosa Adam dan Hawa ini sebenarnya adalah tentang siapa yang menjadi penguasa atas hidup mereka. Tuhan berjanji bahwa jika dia yang memimpin, maka mereka akan mendapatkan kebaikan dan berkat. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk menentang Tuhan dan menyingkirkan Tuhan. Nah, apakah ada bidang tertentu dalam hidup kalian di mana kalian lebih memilih untuk menggunakan kekuatan kalian sendiri daripada mengikuti pimpinan Tuhan? Nah, apa sebenarnya konsekuensi dari dosa ini? Nah, konsekuensi dari dosa yang pertama adalah dosa menyebabkan rasa sakit. Tuhan berkata bahwa Hawa akan merasakan sakit pada saat melahirkan. Tapi prinsip itu meluas sampai bidang kehidupan lainnya. Sebelum jatuh ke dalam dosa, tidak pernah disebutkan tentang rasa sakit. Tapi setelah kejatuhan, adanya kehidupan itu sendiri ketika setiap bayi dilahirkan ditandai dengan rasa sakit dan juga segala jenis penderitaan. Konsekuensi dosa yang kedua adalah dosa menyebabkan konflik dalam berelasi. Bahkan sebelum Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa, dosa telah menyebabkan keretakan hubungan antara pasangan pertama yaitu Adam dan Hawa. Bukannya melindungi Hawa, Adam malah menyalahkan Hawa atas apa yang terjadi.
Berapa banyak konflik yang sudah kita lihat di dunia ini, bahkan kita alami sendiri. Di rumah, di sekolah, di dalam masyarakat, terjadi konflik yang menyakiti semua orang. Selanjutnya, dosa juga menyebabkan kematian. Tuhan berkata bahwa jika Adam dan Hawa makan buah dari pohon kehidupan, maka mereka akan mati. Mungkin mereka mengira pada saat itu juga mereka akan mati. Tapi karena belas kasihan Tuhan, mereka tidak langsung mati. Tetapi mereka pasti akan mengalami kematian itu, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, dan yang terakhir, ini adalah konsekuensi yang paling buruk dari dosa, yaitu manusia kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari taman, jauh dari hadiratnya, dan menghalangi pintu taman tersebut dengan pedang yang menyala-nyala. Jika mereka mendekati Tuhan lagi, maka mereka akan mati. Bayangkan betapa tragisnya hal tersebut. Tuhan adalah Bapa kita, sahabat terbaik kita, gembala kita, menjadi jauh dari kita. Selain konsekuensi kejatuhan yang udah aku sebutin tadi, hubungan manusia dengan ciptaan juga terdistorsi. Adam dan Hawa ditempatkan di tengah-tengah ciptaan Tuhan sebagai pengelola yang baik. Tanaman, pohon, bunga, dan bahkan hewan terkuat di dunia berada di bawah otoritas mereka. Tapi dunia di mana Adam dan Hawa seharusnya memerintah menjadi lingkungan yang sulit diatur dalam sekejap. Nah, sangat hancur sekali ya keadaan dunia. Banyak kesulitan, kesakitan, kebencian, kesusahan, dan rasanya kok nggak ada harapan lagi. Nah, tapi puji Tuhan ada kabar baik bagi kita semua. Mari kita sama-sama lihat di Roma 5 ayat 14-15. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus melakukan apa yang seharusnya Adam dan Hawa lakukan. Adam dan Hawa itu tidak taat kepada Allah. Mereka makan buah terlarang dari pohon kehidupan dan mati. Sedangkan Yesus menaati Tuhan dengan rela mati di sebuah kayu pohon untuk kita. Wow, luar biasa banget kan? Kebohongan, ketidakpercayaan, penyembahan berhala, dan pemberontakan ada di setiap hati manusia. Kebanyakan orang berasumsi bahwa mengikuti kata hati adalah jalan terbaik menuju kebahagiaan dan kebebasan. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa mereka yang mengikuti hati mereka sebenarnya mengikuti suara setan. Akhirnya, semua berhala kita mengecewakan. Dan ketika itu terjadi, respon alami kita adalah mencoba membenarkan perilaku berdosa kita atau mengalihkan kesalahan kepada orang lain, seperti dalam kasus Adam dan Hawa. Kita mencoba membenarkan kecurangan kita pada tugas, karena kita harus mempertahankan nilai tertentu untuk masuk kuliah. Atau kita berusaha untuk menutupi dosa kita dengan perbuatan baik seolah-olah itu dapat menebus apapun yang telah kita lakukan. Kejatuhan umat manusia mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, sesama, dan dunia yang diciptakan Tuhan. Namun demikian, Tuhan masih bekerja untuk membuat kembali apa yang telah dihancurkan melalui anaknya Yesus. Dan gambaran Allah itu sedang dipulihkan setiap hari ketika kita melihat kepada Yesus dan menjadi serupa dengan gambarnya. Membawa rupanya dalam semua yang kita lakukan. Kita tahu bahwa Dia menang atas dosa, kematian, dan setan. Dan kita tahu bahwa suatu hari Dia akan membuat segala sesuatunya menjadi baru lagi. Sekarang, kita perlu menjadi gambar Yesus setiap hari. Kita perlu mencari cara untuk mencerminkan Dia dalam semua yang kita lakukan. Mari ambil waktu sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan yang telah mengalahkan maut, kutuk, sakit, penyakit, dan dosa. Supaya kita bebas, supaya kita hidup, supaya kita memiliki relasi dengan Allah. Mintalah Roh Kudus untuk membantu kita menghidupi Injil, jadi serupa dengan gambar dan rupa Allah, mencerminkan kasih Allah kepada sesama kita.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, meskipun dunia telah jatuh ke dalam kerusakan Tuhan, tetapi kasih karunia-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus untuk datang ke dalam dunia, menebus setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami memperoleh hidup yang baru. Hubungan kami dengan Engkau Tuhan menjadi baik lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mencerminkan kasih-Mu kepada sesama kami. Dan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu selalu membantu kami Tuhan, karena kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh mengubah setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan boleh memberkati teman-teman kami Tuhan yang sedang mendengarkan khotbah hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you teman-teman, kalian sudah mengikuti ibadah online ini. Aku berdoa semoga kita tetap ber-CG dan membaca daily devotional yang sudah dikirimkan oleh kakak-kakak pembina kalian setiap hari. Ini semua demi pertumbuhan iman kalian. Kalau kalian ada pergumulan atau tantangan, kalian bisa scan QR code atau link yang ada di layar. Happy Sunday and God bless you!